Memasuki tahun 2024 ini, maka device berbentuk jam tangan pintar sepertinya mulai menunjukkan inovasinya. Nggak soal desain dan tampilan doang, tapi juga dalam hal fitur dan juga build quality-nya. Nah, pas banget nih, Studio Pichel Techno lagi kedatangan sebuah smartwatch terbarunya Amazfit yang nggak hanya good looking, tapi juga mumpuni dari segi fitur. Mantep nih kayak nampaknya ya. Kita coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel mention di awal, kita akan nge-review sebuah smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit Active Edge. Dan seperti biasa, kita akan breakdown videonya mulai dari unboxing, desain, fitur, power, dan juga yang pasti pendapat pribadi Pichel mengenai jam tangan pintar ini. Jadi kita akan mulai reviewnya. Seperti biasa, video ini kita akan mulai dari tampilan packagingnya dulu. Yang dimana kotaknya ini terbuat dari bahan hard karton dengan dominasi warna abu-abu dan juga warna putih. Lengkap dengan desain grafis yang rame, tapi masih kelihatan rapi. Pada sisi depannya, kita bisa lihat tampilan jam tangannya yang dilengkapi dengan logo Amazfit, logo Zepp OS, dan juga codename-nya, yaitu Active Edge. Sementara di sisi kanan dan kiri kotaknya ini menampilkan visual yang sama, yaitu hanya terdapat teks slogan Up Your Game yang diberi latar belakang gambar seseorang yang sedang bermain skateboard. Lalu di sisi belakang terdapat simbol-simbol dan beberapa keterangan soal key selling point untuk smartwatch ini. Pichel nggak akan bahas terlalu banyak di sini karena Pichel akan bahas nanti di bagian fiturnya. Sementara di sisi atas ini polos aja dan di bawah terdapat serial number dan juga kode produksi untuk smartwatch ini. Next kita masuk ke isi paket penjualan, di mana dalam kotaknya terdapat unit smartwatch-nya, satu kabel USB Type-A kepada pin charger sepanjang 44,5 cm dari konektor kepada konektor, dan juga sebuah buku petunjuk yang berisi informasi soal penggunaan, cara pairing kepada handphone, dan petunjuk garansi yang untungnya sudah terdapat juga dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak akan repot-repot kita nge-translate pakai Google Translate. Mantap! Setelah dari unboxing, maka kita akan lanjut ngomongin desain, di mana smartwatch ini hadir dengan desain yang dinamakan dual tone color, yaitu hadir dalam 3 varian, yaitu lava black yang merupakan campuran warna orange cerah dan juga warna hitam. Ada juga warna midnight pulse yang merupakan campuran antara abu-abu gelap dan juga hitam, serta mint green yang memiliki aksen cerah hasil perpaduan warna hijau muda dengan putih translucent. Dan kebetulan unit yang mampir ke Studio Pichel Techno ini adalah varian yang midnight pulse. Jadi ini lebih enak, serem, dan juga elegan-elegan gimana gitu. Lalu untuk displaynya, maka jam tangan pintar ini dilengkapi dengan TFT panel berbentuk bulat dengan bentangan layar selebar 1,31 inci yang memiliki resolusi 360 x 360 pixel dengan kerapatan layar sebesar 221 ppi. Sepengalaman Pichel sih, layarnya itu nggak kalah tajam sama IPS ataupun AMOLED. Bahkan viewing angle-nya juga masih lebar. Nah, sebagai navigasinya, selain menggunakan touchscreen display, maka smartwatch ini menggunakan sistem 4-button navigation dengan 2 tombol di sisi kiri sebagai tombol up dan juga down, dan 2 tombol di sebelah kanan atas sebagai tombol select, lalu di kanan bawah sebagai tombol back. Dengan adanya tombol-tombol ini, maka berfungsi banget buat kita, misalnya contohnya kalau tangan kita basah, maka touchscreen-nya tuh kan memang jadi agak kurang responsif gitu. Nah, disinilah tombol-tombol tersebut tuh menjadi penolong yang memang sangat dibutuhkan. Kemudian untuk dimensinya sendiri, pas waktu Pichel ukur sendiri, diameter jam tangan itu sebesar 4,6 cm dengan ketebalan 1,3 cm dan bobot total jam beserta strapnya seberat 54 gram saja. Jadi ini masih enteng banget, terutama buat kita pakai untuk exercise ataupun olahraga seperti lari. Oh ya, untuk lebar laknya ini sendiri tuh ada di 22 mm. Jadi kalau teman-teman memang udah punya jam pintar, terus mau ganti strapnya, maka cari yang ukurannya 22 mm. Cuma memang masangnya agak sedikit challenging lah, karena masih menggunakan traditional lock gitu, yang ada baut-bautnya. Tapi sedikit banyak ini akan jadi lebih secure sih, dibandingin yang clutch begitu, gampang kecepot gitu ya. Dan yang terakhir di bagian desain adalah sebenarnya build quality, di mana ini yang bikin Pichel lebih amazed ya. Kayak namanya, Amazfit gitu kan, amazed. Alah, bisa kali endorse dia kan? Nice. Karena smartwatch dengan konsep rugged dan bold ini tuh memiliki material body full plastik polikarbonat yang terkenal dengan durability-nya yang masih memiliki bobot yang juga ringan. Strap bawaannya juga terbuat dari material plastik berjenis TPU yang lentur tapi kuat.
Terus yang bikin amazed apaan kalau kayak gitu kan? Terus kan udah pada emosi gitu kan? Iya, sabar. Ini nih. Smartwatch ini sudah mendapatkan standar militer grade MIL STD 810G, yang artinya smartwatch ini telah melewati berbagai tes ketahanan terhadap hal-hal seperti contohnya suhu ekstrim, kelembaban, guncangan, dan juga bahkan tekanan. Biasanya tuh Pichel nemu spek beginian tuh cuma ada di laptop gitu, atau nggak di beberapa hal-hal yang gadget-gadget yang lain gitu ya. Ini tuh di jam tangan guys, jadi gitu, mind blown gitu kan, mind blown. Udah gitu smartwatch ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan memiliki ketahanan air hingga 10 atm, yang artinya smartwatch ini bisa digunakan untuk berenang atau menyelam hingga kedalaman 100 meter. Nggak ada hubungannya ATM buat narik duit, karena ini beda, ini buat air guys. Stop it. Get some help. Untuk sisi fitur, maka Amazfit Active Edge ini sudah menggunakan Zepp OS versi 2.1 dengan software version 3.11.0.1 dan available internal storage-nya pada saat Pichel aktifkan ini tersisa 22 MB saja. Tapi waktu Pichel cari speknya lebih jauh, ini nggak ketemu sih berapa total storage sebenarnya dari smartwatch ini. Sementara untuk synchronize connection kepada handphone kita, maka smartwatch ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.2 dengan interface menggunakan Zepp App yang bisa kita unduh di Google Play Store untuk Android ataupun Apple App Store untuk pengguna iOS. Dan sinkronisasinya juga memang tergolong mudah, di mana setelah melakukan instalasi Zepp App di HP teman-teman, kita tinggal scan aja QR Code yang muncul di layar jam tangannya. Dan nanti sinkronisasi akan berjalan secara otomatis. Setelah itu teman-teman tinggal login aja buat yang sudah punya akun Zepp, atau mungkin yang belum ya silahkan sign up lah untuk kita yang belum punya. Lalu untuk interface dari aplikasi Zepp-nya ini sendiri, maka UI-nya terbilang sangat informatif. Karena pas pertama kita buka, kita langsung disuguhkan dengan summary hasil bacaan dari jam tangannya. Aplikasi Zepp ini nanti juga bisa menyinkronkan data dari smartwatch kita sehingga kita bisa lebih mudah melihat riwayat aktivitas, kesehatan, dan juga untuk men-tracking tidur kita secara lengkap dan juga lebih mudah. Dan sebenarnya sampai di sini informasi dari Zepp App ini memang sudah lengkap sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman butuh fitur yang lain atau misalnya supaya jam tangan ini bisa menampilkan notifikasi, tinggal klik aja tuh tombol profile di pojok kanan bawah, kemudian pilih My Device, lalu pilih Notification and Reminder. Udah. Habis itu teman-teman ikuti saja perintah yang muncul di layar HP teman-teman sekalian. FYI aja nih ya teman-teman, smartwatch ini cuma bisa buat nampilin notifikasi aja. Bisa juga sih sebenarnya dipakai buat balas SMS ataupun WA dengan fitur Quick Answer. Tapi nggak bisa dipakai buat ngejawab telepon, karena smartwatch ini nggak punya lubang mikrofon. Ya kalau punya, sebenarnya sih nggak bakalan bisa diajak nyelam gitu kan. Jadi ya mau nggak mau itu adalah ya barter yang harus dilakukan. Jadi bukan karena nggak ada fiturnya, gitu. Karena katro, bukan. Karena dia harus bisa dipakai nyelam. Ini buat kita yang aktif banget gitu. Oke. Sementara itu untuk fitur workout-nya, smartwatch ini memiliki lebih dari 130 mode workout yang bisa teman-teman cek sendiri di menu workout. Selain itu juga, jam tangan pintar ini masih memiliki beberapa fitur unggulan seperti Zepp Coach, yaitu semacam kayak personal trainer atau pelatih pribadi gitu ya, yang bisa membantu kita meningkatkan kinerja dan juga kesehatan kita. Aplikasi Zepp ini nanti bisa memberikan kita rekomendasi latihan, analisis data, saran kesehatan, dan juga motivasi yang sesuai dengan kondisi dan tujuan kita. Nggak lupa juga ada 5 Satellite System yang menunjukkan bahwa smartwatch ini memiliki sistem navigasi yang canggih dan juga akurat, yang didukung oleh 5 satelit, yaitu GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan juga QZSS. Dengan sistem ini, maka smartwatch ini bisa menentukan lokasi kita dengan cepat dan juga tepat, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh sinyal handphone. Sistem ini juga nanti bisa memberikan kita informasi tentang kecepatan, jarak, rute, dan ketinggian saat kita sedang berolahraga. Next, yang penting juga ada route import dan real-time navigation, yang bisa membantu kita menemukan jalan ataupun tujuan kita. Ini jalan ataupun tujuan kalau kita berjalan-jalan, bukan tujuan hidup, teman-teman. Fitur ini bekerja dengan aplikasi Zepp yang bisa kita gunakan untuk mengimpor rute yang kita inginkan dari peta online seperti Google Maps ataupun Strava. Setelah kita mengimpor rute, maka kita bisa mentransfernya kepada smartwatch kita dan smartwatch kita akan menunjukkan arah dan jarak kita secara real time. Fitur ini sangat berguna banget buat teman-teman yang mungkin suka bersepeda, hiking, ataupun berjalan-jalan di tempat yang baru. Ataupun buat teman-teman juga yang mungkin suka nyasar kali ya. Bisa juga, ini berguna banget. Beneran, seriusan. Lalu juga fitur All Around Health Tracking yang terdiri dari Health Rate Monitor yang sudah menggunakan sensor BioTracker 2 ppg. Ada juga Stress Level Monitor yang bisa memantau tingkat stres pada tubuh kita. Dan ada Blood Oxygen Monitor untuk memantau kadar oksigen di dalam tubuh.
Plus, buat kita yang mungkin tidurnya agak berantakan, maka sleep monitor yang ada di smartwatch ini sangat bisa bantu banget mengukur kualitas tidur kita dan memberikan warning kalau kita kurang tidur. Ada lagi fitur cycle tracking untuk membantu siklus datang bulan untuk teman-teman perempuan ya. Selain itu, smartwatch ini juga sudah bisa jadi media kontrol untuk memutar musik baik offline maupun online. Tapi sayangnya kita nggak bisa menyimpan file-file lagu ke dalam internal storage jam tangan pintar ini. Ya kan tadi cuma tinggal 22 MB guys. Kalau kita mau pakai lagu yang OGG zaman dulu tuh sih, atau nggak MP3 yang versi kompresan 128 kbps gitu ya. Bisa mungkin. Tapi kan nggak bisa. Di sini nggak bisa, dibatasin guys. Nggak bisa ya. Jadi kalau mau nyimpan lagu, ya naruhnya di handphone aja. Dan oleh karena itu handphone nggak boleh jauh-jauh waktu kita sedang beraktivitas di olahraga. Dan last but not least, untuk urusan personalisasi, maka smartwatch ini menyediakan 5 watch face secara default yang bisa kita customize sesuai dengan selera kita. Udah gitu kita masih bisa menambah banyak watch face tanpa harus menghilangkan watch face yang sudah kita download sebelumnya. Kalau untuk pilihannya, di Zepp app-nya sudah banyak banget yang disediakan. Dan kayaknya sih bakalan masih akan nambah lagi. Dan yang penting itu semuanya gratis. Tidak perlu bayar. Ya, mereka masih banyak duit. Jadi kita tidak perlu bayar guys. Nah, daripada teman-teman penasaran sama fiturnya, makasih Jalox nih udah bikin demo untuk smartwatch-nya. Ya, daripada dengerin Pichel bacot, dengerin Jalox juga bacot. Jadi biar kita ngebacot berdua. Oke? Check this out. Oke guys, kita akan coba GPS sekarang. Kita akan coba pakai exercise. Ya, ini setup GPS-nya. Ya, nah itu langsung connect ya, langsung hijau. Nah kita langsung pencet start aja. Oke, ini udah langsung jalan. Ini untuk trackingannya. Ini kita coba keluar. Ya, kelihatan ya teman-teman. Ini trackingannya berjalan. Tadi yang biru itu titik kita mulai. Yang merah ini posisi kita sekarang. Ya nih teman-teman, kita udah balik lagi nih ke markasnya PMG. Ini kelihatan ya rutenya sama kayak yang tadi ya. Nah, ini ada satu fitur yang bisa berguna banget kalau misalnya teman-teman nyasar gitu ya. Jadi namanya route back. Ini caranya dalam keadaan on. Dan keadaan on seperti ini, kita slide, kita pause dulu, terus kita pilih navigation ya, terus kita pilih back to start point yang ini. Nah, kita bisa pilih straight line atau backtrack. Nah, kita pilih yang backtrack dulu pakai tombol bawah. Nah, biar kelihatan tuh route-nya kayak gitu. Oke. Jadi kelihatan tuh kan, kita datang dari mana tadi. Ya, lumayan berguna kalau misalnya kita nyasar. Terakhir untuk urusan baterai, maka di mana smartwatch ini dibekali dengan baterai internal kapasitas 370 mAh dan diklaim bisa bertahan selama 24 hari untuk mode baterai saver mode atau 16 hari untuk typical usage atau kalau kita intensif sekali yaitu 20 jam jika kita menggunakan full setup alias GPS-nya selalu on. Nah, sepemakaian Pichel, maka Pichel cabut dari chargernya tuh hari Rabu jam 11.20 malam dengan kapasitas baterai 100%. Terus Pichel mulai ngecas lagi tuh terakhir di hari Jumat siang sekitar jam 13.43 dengan kapasitas baterai 15%. Ini pun dengan notifikasi yang nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi durasinya kalau Pichel hitung sih sekitar 1 hari 14 jam dan 23 menit. Dan ini Pichel set smartwatch-nya di full brightness dan semua health sensor tuh menyala, ditambah GPS selalu Pichel aktifkan saat keluar rumah. Jadi kalau lagi jalan kaki, Pichel nyalain walk exercise-nya, tapi kalau lagi naik motor, Pichel pakai outdoor cycling. Kagak ada mode motoran masalahnya, ya. Mana tahu kita mau San Mori pakai, mana tahu ada ya. Mungkin ditambahin kali fiturnya. Bagus juga kali itu. Ya sebenarnya kapasitas baterainya dan juga daya tahannya termasuk gokil sih. Klaimnya kan 20 jam, tapi ini bisa bertahan 1 harian lebih. Jadi kita kalau lupa ngecharge pada waktu malamnya masih bisa kepake lah besoknya, walaupun harus hemat-hemat gitu. Dan kalau kita mengisi dayanya, kita bisa pakai kabel bawaan yang tinggal kita tempelin aja, magnetic charging ke sumber daya yang kita punya.
Bisa pakai PC, bisa pakai laptop, ataupun pakai charger handphone kita, asalkan current rate-nya di 5 volt 50 mAh, atau setara hanya dengan daya 2,5 watt saja. Dan waktu kita tes charging time-nya dari 14% hingga 100% ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 37 menit. Ya masih oke lah. Makanya satu harian lebih nge-charge-nya cuma 1 jam ya oke, kita nggak bisa komplain di sini. Overall, menurut pribadi Pichel, buat para teman-teman yang mungkin pernah pakai smartwatch Amazfit di seri T-Rex, ya, apalagi yang paling terkenal itu, pasti udah tahu bagaimana ketangguhan dari smartwatch tersebut. Oleh karena itu, tipe Active Edge ini juga memiliki level ketangguhan yang sama nih dengan seri T-Rex yang tadi. Cuma cara fitur Active Edge ini memiliki kekurangan yang bisa dibilang cukup krusial buat teman-teman yang mungkin hobinya berpetualang. Contoh simpelnya, jam tangan pintar ini belum memiliki kompas, barometer, dan juga altimeter. Yang dimana ketiga hal tersebut adalah tool wajib buat para pecinta outdoor sport. Tapi mungkin buat kita yang nggak terlalu butuh-butuh itu semua gitu ya. Buat kita yang mungkin cuma sekedar jalan atau apa, ya mungkin ini adalah smartwatch yang cocok buat teman-teman sekalian, apalagi kita kaum urban gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali punya atau pengen upgrade jam tangan pintar ke level yang lebih mumpuni, maka Active Edge ini sebenarnya adalah jawaban yang bisa dibilang paket komplit. Seperti yang sudah teman-teman saksikan sendiri di demonya Jalox tadi, GPS trackernya nih maupun fitur workout-nya bisa jadi bahan-bahan pertimbangan untuk memilih jam tangan ini. Ya jujur li price to performance-nya ini masih masuk akal banget kalau Pichel bilang. Karena dengan level durability yang tinggi, plus bisa diajak nyelam, ditambah lagi sudah pakai satellite sampai 5 biji, smartwatch ini tuh dibanderol di harga hanya 2 jutaan saja di online shop resmi dari Amazfit Indonesia. Ini sangat recommended sekali teman-teman. Kita sudah pakai karena jadi mantap. Dan nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan jangan lupa main ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Serta kunjungi beberapa channel kita di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, di mana Pichel akan bahas ini, ya, nih, Poki DRGB 30, ataupun PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, di mana Pichel baru habis liburan ke Toraja, dan videonya akan kita rilis sebentar lagi, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe ya guys, jangan lupa. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. And see you in the next video. Bye-bye. Smartwatch. Seru juga nih. Ini bagus loh ini. Mungkin boleh kali T-Rex dikirimin.